Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Tapi kesamaan dengan itu ada rencana retret dari Presiden itu gimana? Untuk menyelaraskan pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan. Sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Pas sebalik adanya efisiensi ini, kata Pak Prabowo ada raja kecil yang tidak sepakat dengan kebijakan efisiensi ini, melihatnya gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi. Ketika kita menghadapi masa krisis, Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar. Tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdul Asfar Anas tadi kan, beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu.